Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saat ini umat Islam dunia di saat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dikejutkan dengan sebuah pernyataan yang sangat kontroversi dan menyakitkan umat Islam. Dan itu sangat provokasi kepada kita umat Islam yang cinta damai dan toleransi dan kasih sayang kepada sesama. Ini mengingatkan sebuah kejadian 100 tahun lebih. Dan ini sejarah berulang. Di mana saat itu Kekaisaran Ottoman, Sultan Hamid mengalami serupa, yaitu provokasi tindakan Prancis yang melakukan pemutaran teater yang di situ isinya menghina Nabi besar Muhammad SAW. Sontak Sultan Hamid selaku penguasa Kekaisaran Ottoman marah besar dan memanggil duta besar Prancis dan menyampaikan kepada duta besar Prancis yang menganggap ini adalah sebuah penghinaan. Penghinaan kepada Nabi besar Muhammad SAW sama saja ini adalah menghina harkat martabat seluruh umat Islam di dunia, di mana umat Islam saat ini lebih dari 2 miliar. Apa yang disampaikan oleh Sultan Hamid waktu itu? Meminta kepada kerajaan Prancis, waktu itu masih bentuk kerajaan, untuk menghentikan pemutaran teater. Apabila itu tidak dilakukan penghentian, maka Sultan Hamid selaku penguasa Kekaisaran Ottoman yang saat itu menguasai hampir Jazirah Arab, negara Balkan, Libya, Palestina, Maroko, dan sebagian Eropa, akan mengancam kepada Prancis apabila tidak dihentikan, maka akan mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menghancurkan kekuatan Prancis, yang pada saat itu memang Kekaisaran Ottoman sebenarnya lagi dilanda perpecahan di internal. Tapi bagi Sultan Hamid, bukan jabatannya, bukan kepentingan pribadinya, tapi ini adalah kepentingan umat Islam. Bagi Sultan Hamid, menghina dirinya itu tidak sebanding apabila menghina Nabi besar Muhammad SAW. Dan tentu kita umat Islam yang ada di Indonesia ini sangat menyedihkan, terutama seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Karena kita umat Islam, tidak ada satupun umat Islam di dunia ini yang tidak ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tentu ini akan menyedihkan, menyakitkan kita. Ada sebuah negara yang mengaku dirinya adalah sebuah negara demokrasi yang terbesar di dunia, dengan atas nama kebebasan, sebuah kepala negara pemerintahan membiarkan melakukan provokasi dengan membiarkan terbitnya kartun dan penghinaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bagi umat Islam, kehormatan Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam, kehormatan Nabi Muhammad SAW adalah keutamaan dan segala-galanya, melebihi dari kehormatan diri kita sendiri. Nur Nabi Muhammad itu diciptakan itu sebelum adanya alam semesta ini. Karena nur Nabi Muhammad SAW itulah adanya semesta alam ini, termasuk kita. Tentu sangat kita sayangkan provokasi tindakan itu. Jadi
kita memahami marahnya umat Islam, marahnya pemimpin-pemimpin negara umat Islam yang melakukan boikot terhadap produk-produk Prancis. Itu kita pahami sebuah reaksi karena ketidaksukaan pernyataan Emmanuel Macron. Kami berharap sebagai warga Nahdlatul Ulama dan Ketua PCNU Jakarta Pusat, dan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga negara dunia, ingin mengajak kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini untuk saling sama-sama menghargai antar sesama pemeluk agama. Kita lagi mendorong untuk terciptanya perdamaian dan keamanan dunia. Jangan ada lakukan provokasi kepada kami. Jangan mencoba mengajari kami dengan cara-cara yang tidak baik. Karena perdamaian dan keamanan dunia bukan hanya tanggung jawab salah satu kelompok, tapi pertanggungjawabannya adalah semua kelompok atau masyarakat yang ada di bumi ini. Apalagi saat ini seluruh umat manusia di muka bumi ini sedang mengalami musibah COVID-19. Saya rasa tidak bijak kalau situasi ini melakukan provokasi, tindakan yang memancing marah umat manusia atau umat beragama yang lain. Bahwa umat Islam adalah cinta damai, cinta kasih sayang, dan selalu mengedepankan sikap toleransi. Dan itu yang selalu dijunjung tinggi oleh Nahdlatul Ulama. Maka kami ingin mengajak semua komponen bangsa dan komponen umat manusia saling kasih menyayangi. Itulah teladan yang selalu diberikan oleh pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada orang yang melakukan provokasi tindakan seperti itu, perlu dikutuk dan dilakukan tindakan protes keras kepada mereka, supaya mereka belajar dan memahami. Jangan lakukan itu kalau tidak ingin Anda mendapatkan musibah. Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh Anda itu sama juga Anda melukai diri sendiri. Jangan meludahi orang kalau Anda tidak ingin diludahi orang. Jangan melukai orang kalau tidak ingin Anda dilukai. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kepada Prancis, khususnya Presiden Emmanuel Macron, untuk bisa menjaga mulut dan bicaranya. Mulutmu adalah harimaumu. Itulah kata-kata yang bijak. Jadi jaga mulut dan bicaranya. Apabila itu akan melukai orang lain, sebaiknya diam. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.